Bagi pecinta serangga, spesies belalang sembah tak asing lagi di telinga. Serangga ini dikenal sebagai predator yang buas, selain terkenal dengan sistem perkawinannya yang kejam. Belalang sembah betina akan memakan sang jantan setelah mereka melakukan perkawinan. Di dunia ini, belalang sembah memiliki sekitar 2000 spesies yang tersebar. Inilah 8 spesies belalang sembah paling unik, aneh, dan menakjubkan. Empusa fasciata. Empusa fasciata memiliki bentuk kepala meruncing, mata yang lonjong, kaki depan yang ramping, dan dada tipis panjang. Perut binatang ini sering terlihat membengkok tajam ke atas sehingga membuat dada tampak lebih panjang. Empusa fasciata dapat ditemukan di Asia Barat hingga Italia. Seperti belalang sembah lainnya, betina akan memakan sang jantan setelah mereka kawin. Kemudian betina akan bertelur di area tanaman. Empusa fasciata merupakan predator penyergap yang pandai. Itu karena belalang sembah ini menghususkan memakan serangga yang terbang cepat seperti lalat ataupun lebah. Alasan pemilihan makanan ini karena serangga yang terbang cepat memiliki nutrisi yang baik saat musim dingin, saat sumber makanan sangat terbatas. Keunikan lain binatang ini adalah mampu memutar kepala dan kaki depannya hingga 90 derajat tanpa menggerakkan anggota tubuh lainnya. Selain predator ulung, kemampuan terbang binatang ini juga tergolong baik. Serangga ini mampu mengepakkan sayapnya hingga 30 kepakan sayap per detik. Saat musim kawin, pejantan akan terbang mencari sumber feromon yang dipancarkan betina. Pejantan menggunakan reseptor bau yang terletak di antena berbulu di depan kepalanya. Glass mantis. Glass mantis memiliki nama ilmiah Sinomantis denticulata. Merupakan spesies belalang kecil yang umumnya berwarna hijau muda. Glass mantis memiliki panjang 1 inch dan berkaki pendek. Mereka memiliki kepala segitiga yang terdapat sepasang mata yang melotot serta leher yang fleksibel. Belalang ini kadang memiliki sayap dan terkadang tidak. Namun seperti spesies belalang sembah lainnya, dia memiliki kaki depan besar yang digunakan untuk menangkap mangsa. Belalang sembah kaca memangsa binatang apapun dari spesies Arthropoda hidup yang melintas di depannya. Saat berburu, belalang ini akan diam dan menunggu mangsanya mendekat, atau dia akan mendekat dengan gerakan lambat dan diam-diam. Belalang ini juga terkadang memakan belalang yang lebih kecil dari spesiesnya sendiri, memangsa kadal, katak maupun burung kecil. Belalang sembah ini juga memiliki usus depan yang memanjang sepanjang tubuhnya, yang digunakan untuk menyimpan mangsa untuk dicerna nanti. Spesies belalang dari Cina yang dapat memakan serbuk sari hidup lebih lama, tumbuh lebih cepat dan berkembang biak lebih banyak. Ghost mantis. Ghost mantis memiliki bentuk tubuh yang telah berevolusi untuk berbaur dengan lingkungannya. Ghost mantis memiliki kamuflase layaknya dahan atau daun kering yang mati yang layu di semak-semak. Kepalanya memiliki bentuk memanjang serta torak panjang dan tubuhnya memiliki tonjolan layaknya daun yang kering. Panjang tubuhnya sekitar 2 inch dan betina memiliki ukuran yang lebih besar. Ghost mantis memiliki sayap depan yang juga menyerupai daun kering. Sayap ini juga memiliki corak seperti lipatan daun kering yang sebenarnya adalah bayangan pigmen. Belalang sembah ini kebanyakan berwarna coklat, coklat muda, warna pasir, dan bahkan hijau. Ghost mantis dapat ditemukan di Afrika termasuk Madagaskar. Mereka hidup di semak pohon dan daerah yang kering. Kamuflase sempurna yang mereka miliki bukan hanya untuk mengejutkan mangsanya, tetapi juga melindungi diri dari serangan predator. Belalang sembah hantu 100% predator dan tidak memakan tumbuhan. Keunikan binatang ini telah sukses membuat dirinya sebagai salah satu belalang paling populer di kalangan penghobi serangga. Wandering violin mantis. Wandering violin mantis merupakan salah satu spesies belalang sembah yang memiliki tampilan paling menakjubkan. Belalang ini tergolong besar dengan kemampuan kamuflase yang menakjubkan. Tubuhnya memiliki tampilan yang membuatnya terlihat seperti daun kering maupun tongkat kayu. Habitat alami wandering violin mantis adalah di India dan Sri Lanka. Disebut sebagai wandering violin mantis karena saat dewasa, binatang ini terlihat seperti biola. Jika dilihat sepintas, perut mereka terlihat seperti bodi biola, kepalanya seperti bagian atas biola dan bagian tengah belalang yang panjang seperti leher biola. Wandering violin mantis memiliki banyak warna mulai dari coklat muda hingga coklat tua.
Meskipun penyamaran mereka sangat menakjubkan, namun belalang muda memiliki kamuflase yang kurang jelas dibanding dengan belalang tua. Wandering violin mantis betina memiliki panjang 10 cm, sedangkan jantan memiliki panjang 9 cm. Saat belalang muda lahir, bentuk tubuh mereka sudah menyerupai induknya dengan warna coklat muda. Dengan tampilan yang mereka miliki, mereka berburu dengan diam, tidak bergerak dan menunggu mangsanya lewat dalam jangkauannya. Belalang ini juga tidak agresif saat diprovokasi. Mereka hanya mengangkat lengan depannya untuk menakuti predator. Wandering violin mantis sangat ahli menangkap buruan yang sedang terbang di depannya. Devil's flower mantis. Devil's flower mantis memiliki nama ilmiah Idolomantis diabolica, yang merupakan spesies belalang sembah besar yang hidup di bunga liar di Afrika, terutama Tanzania. Belalang ini mampu tumbuh antara 10 hingga 13 cm dan betina memiliki ukuran yang lebih besar. Belalang ini termasuk yang terbesar dari semua belalang sembah dan mampu hidup hingga 1 tahun. Belalang ini memiliki warna hijau di bagian atasnya, sedangkan bagian bawah berwarna hijau, putih, merah, hitam, atau ungu. Untuk ditangkarkan, belalang sembah ini tergolong mahal dan susah dipelihara maupun berkembang biak. Devil's flower mantis yang baru lahir berwarna hitam mengkilat dan terlihat seperti semut. Namun belalang yang lebih tua berwarna krem hingga coklat dan terlihat kusam tanpa pola yang jelas. Meskipun memiliki tampilan yang menakutkan, nyatanya belalang ini sangat mudah stres saat dipegang atau karena binatang lain yang ada di sekitarnya. Saat stres, belalang ini akan mencoba melarikan diri dalam kepanikan dan menabrak apapun yang ada di sekitarnya. Untuk menangkap mangsa, belalang ini akan benar-benar diam menunggu mangsa lewat. Saat terancam, belalang ini akan mengangkat kedua kaki depannya dan memperlihatkan bagian dalam yang berwarna untuk menakuti predator. Spiny flower mantis. Spiny flower mantis berasal dari Afrika Selatan dan Afrika Timur. Belalang dewasa memiliki struktur berduri di bagian bawah perutnya dan memiliki warna yang bervariasi antara hijau, kuning, merah, atau merah muda. Belalang ini juga mempunyai ciri khas berupa tanda spiral yang mencolok mirip seperti angka 9 di sayap depan. Saat kedua sayap ini dibuka, tampilannya mirip seperti mata binatang yang lebih besar darinya. Saat di penangkaran, belalang sembah ini tergolong mudah untuk dipelihara dan memiliki telur yang ukurannya hampir 3 kali dari ukuran tubuhnya. Saat diam, belalang ini memiliki tampilan yang mirip seperti bunga, sehingga memikat serangga lain untuk mendekat. Spiny flower mantis memiliki ukuran antara 1 hingga 2 inch, namun saat lahir, mereka memiliki tampilan seperti semut dengan warna hitam. Molting adalah proses berganti kulit untuk belalang sembah. Mereka akan berganti kulit setiap 2 minggu sekali dan akan meningkat saat semakin dewasa. Selama molting, belalang akan menggantung terbalik lalu bergetar dan akhirnya keluar dari kulit lamanya. Sama seperti spesies belalang sembah lainnya, mereka bersifat kanibal selama proses perkawinan. Jika Anda memelihara binatang ini, pastikan memberi makan betina lebih dulu sebelum memasukkan jantan di kandang. Namun jangan lupa setelah proses perkawinan selesai, segera keluarkan sang jantan dari kandang agar tidak menjadi mangsa berikutnya. Iridescent bark mantis. Jika belalang sembah umumnya memiliki kamuflase untuk tidak terlihat, belalang sembah yang satu ini sangat berani untuk berpenampilan terang dan mencolok. IUCN belum menempatkan binatang ini dalam daftar binatang nyaris punah, namun sebagian besar ahli menganggapnya terancam karena jumlah mereka yang sedikit di alam liar. Bukan hanya penampilan saja yang frontal, perilaku perkawinan binatang ini juga tidak sama seperti belalang sembah lainnya. Jika yang lain mempraktekkan kanibalisme, justru belalang sembah yang satu ini tidak melakukannya. Ukuran belalang sembah betina sekitar 1,6 inch, sedangkan jantan lebih kecil dari betina sekitar 1,4 inch. Tak ada yang lebih menarik dari binatang ini kecuali warnanya. Setiap individu memiliki warna yang bervariasi, namun warna-warna cerah tetap yang terpenting. Torak belalang sembah ini juga tidak panjang seperti milik belalang sembah lainnya, serta memiliki tubuh yang pendek berbentuk oval. Sementara belalang sembah lain berburu dengan cara diam, belalang yang satu ini aktif bergerak untuk berburu di bawah kulit kayu, mengejar kupu-kupu, rayap, lalat, dan terutama kecoa. Mereka biasanya bergerak cepat untuk menangkap mangsa, lalu membawa kembali ke celah untuk memakan buruannya.
Meskipun tergolong sulit dipelihara, namun belalang sembah yang satu ini termasuk binatang eksotis yang banyak peminatnya. Orkid mantis. Untuk mendapatkan makanan, binatang predator kadang harus berpenampilan anggun bak malaikat, seperti yang dilakukan oleh spesies belalang yang satu ini. Seperti namanya, belalang anggrek adalah predator yang meniru penampilan bunga anggrek. Saat berkamuflase, belalang ini memiliki tampilan yang benar-benar mirip seperti anggrek dan sangat sulit untuk membedakan keduanya, terlebih kaki belakang miliknya. Dengan kemampuan kamuflase luar biasa miliknya, belalang anggrek bisa menangkap mangsanya lebih mudah tanpa harus mengeluarkan banyak energi. Saat mangsa mendekat dan tidak menyadari keberadaan belalang anggrek, secepat kilat belalang ini akan menyabet mangsa yang tidak menyadari keberadaannya. Diketahui bahwa belalang anggrek lebih banyak mendatangkan serangga ketimbang bunga anggrek itu sendiri. Nah guys, itulah 8 belalang sembah yang memiliki bentuk unik, aneh sekaligus menakjubkan. Silahkan tulis komentarmu di bawah dan like jika kamu suka dengan video ini atau dislike jika tidak suka. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video lainnya.